menyelam tidak mau, resikonya berat. Kalau nak dipasang, satu ini nak dipasang, udah cacing ini tidak mau dia keluar. Kabupaten Simelu merupakan gugus kepulauan yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Aceh. Kabupaten Simelu dengan ibu kota Sinabang terdiri dari 147 pulau, 10 kecamatan, 29 mukim, dan 138 desa. Luas Kepulauan Simelu adalah 199.502 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 90.291 jiwa. Potensi perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Simelu, meliputi perikanan tangkap, budidaya, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan. Simelu juga memiliki kekayaan alam seperti keindahan terumbu karang, pantai, dan ombak yang mendukung pengembangan pariwisata. Potensi perikanan Simelu yang menjanjikan telah menjadi salah satu komoditas pasar domestik dan mancanegara. Potensi tersebut merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Simelu. Sebahagian masyarakat Simelu yang berprofesi nelayan adalah nelayan tradisional yang bergantung kepada perikanan terumbu karang. Beberapa jenis ikan ekonomi seperti kerapu, lobster, gurita, dan teripang menjadi target utama nelayan tradisional yang diperoleh dengan menggunakan alat tangkap seperti tombak, ladung, nyap, pancing tangan, dan rawai. Tingginya permintaan pasar dalam satu dekade terakhir telah mendorong pengusaha dan nelayan lokal untuk meningkatkan usaha penangkapan ikan karang. Salah satunya dengan menggunakan kompresor penyuplai udara ban kendaraan bermotor sebagai alat bantu menyelam untuk mempermudah nelayan menangkap ikan. Penggunaan kompresor untuk menyelam pada awalnya diperkenalkan oleh nelayan pendatang asal Madura sekitar tahun 1970. Sejak saat itu, penggunaan kompresor semakin berkembang hingga sekarang. Omeng misalnya, dengan bermodalkan udara yang disuplai melalui selang sepanjang 200 meter, Omeng dengan leluasa menyelam di dasar laut hingga kedalaman 30 meter. Tanpa adanya batasan waktu, Omeng dengan mudah menangkap teripang dan lobster dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau itu dari kemauan isi hati kita. Mau 100, katanya mau 100, katanya mau sedepah ke atas, sedepah. Biasanya 20-an, 15 sedepah. Kalau main malam itu kebanyakan kami di lereng kosong, di atas kosong. Kalau lerengnya 15 sampai sekitar 3 depah. Penyelaman kompresor merupakan aktivitas yang berisiko tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kecelakaan di Simelu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Simelu, dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2014, telah terjadi kecelakaan yang merenggut 12 korban jiwa. Kalau kita berbicara terkait dengan bahaya, terutama nelayan kita yang memakai kompresor, memang ini kalau kita lihat data tren beberapa tahun yang lalu, itu sejak tahun 2012 malah angka kematian kalau data yang memang sebelumnya sudah pernah kita komunikasikan itu sudah mencapai 12 orang. Data terbaru pada tahun 2018 dari hasil wawancara terhadap 43 orang nelayan kompresor, 98% diantaranya pernah mengalami peristiwa seperti selang kompresor terjepit, kerusakan mesin kompresor, tergores karang, dan serangan hewan laut. Bahkan beberapa nelayan kompresor juga pernah mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh penyakit dekompresi seperti pusing, gangguan pendengaran dan penglihatan, kesulitan buang air kecil, pendarahan melalui hidung dan telinga, pingsan, hingga mengalami kelumpuhan. Halir adalah mantan nelayan kompresor yang telah lumpuh sejak 30 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Halir telah berjalan menggunakan bantuan tongkat.
Kebiasaan menyelam tanpa adanya batasan waktu dan kedalaman merupakan penyebab utama Halir mengalami kelumpuhan. Halir tidak mengerti, kebiasaan tersebut telah menyebabkan pembentukan gelembung udara yang menyumbat aliran darah serta sistem syarafnya. Sama seperti Halir, Anhar juga merupakan penderita kelumpuhan akibat menyelam kompresor. Peristiwa naas itu terjadi saat Anhar sedang melatih beberapa orang penyelam pemula. Waktu itu penyebabnya itu terkunci angin di atas. Terkunci angin di atas, saya masih di bawah, sedangkan kawan saya itu orang udah naik. Orang ini pun tidak sadar lagi bagaimana masih ada orang di bawah. Nah, dikunci angin, matikan mesin. Kan saya pening di bawah. Nah, naik ke atas. Memang tidak dalam 25 depa itu, depa kan, 8 meter 25 depa. Naik ke atas. Setengah air. Udah lebih setengah air. Udah minum air dari bawah. Ditarik orang itu. Yang mana adik kawan saya dari bawah itu tadi. Orang tidak sadar, tak udah senang hati orang itu menengok tolong itu kan. Penyelam kompresor sangat rentan terhadap penyakit dekompresi dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak menggunakan prosedur penyelaman yang baik. Selain itu, kompresor yang digunakan tidak memenuhi standar peralatan selam yang aman. Ketika mereka menyelam, tentu ada tekanan per masing-masing tingkatan di dalam air laut, ya. Ditambah lagi dengan hasupan yang oksigen dan nitrogen itu yang tidak sebanding dengan kebutuhan kita, maka tentu percepatan penyempitan di pembuluh darahnya, ya, di dalam sirkulasi darah seorang tekanan lain menggunakan proses itu, dia harusnya bebas dia. Jadi ada dua beban di situ ya. Pertama tekanan dalam air, yang kedua ya asupan oksigen dan nitrogennya itu tidak maksimal, sehingga terjadi kompresi itu. Nah, kompresor itu sendiri dia kan lebih dominan, yang muatan di dalam itu adalah CO. Tentu terkait dengan masalah kebutuhan metabolisme tubuh kita kan harusnya dia oksigen dan nitrogen. Nah, ketika ya tubuh kita berbalik antara yang kita butuh dengan yang masuk, tentu jadi masalah. Nah, harapan kita asupan yang sirkulasi terjadi dalam paru-paru kita itu adalah oksigen dan nitrogen. Nah, yang masuk sekarang itu adalah CO-nya atau karbonnya. Nah, ketika karbon itu yang kita hirup ya mendominasi dari unsur oksigen dan nitrogennya, tentu ya metabolisme kita akan mendapat resiko. Ketika mereka sudah ada indikasi atau gejala ya sakit karena ada efek mungkin dari kompresor ini, mereka cepat melakukan ya cek kesehatan yang rutin kalau di puskesmas, di kecamatan di puskesmas. Nah, ketika mungkin sudah ada indikasi kesehatan, sudah bisa mereka mendeteksi sehingga mereka tidak ya mengalami risiko yang fatal seperti beberapa kasus yang sudah pernah terjadi di dunia. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan untuk penanganan penyakit dekompresi menyebabkan banyak korban tidak dapat ditangani dengan baik. Beberapa korban bahkan hanya mampu melakukan perawatan dan pengobatan secara tradisional. Rosliana, perempuan parubaya ini telah kehilangan anaknya Wan Rodis akibat kecelakaan penyelaman. Dengan segala keterbatasan peralatan dan pengetahuan, Wan Rodis sempat ditangani terlebih dahulu di rumah. Karena kondisi kesehatan yang terus menurun, Wan Rodis dibawa ke rumah sakit yang jaraknya sangat jauh dari desa. Apa daya, setelah 2 bulan berjuang melawan penyakitnya, tak lama kemudian Wan Rodis dipanggil Sang Pencipta. Aku kena dia itu
dari pagi sampai jam 3, 1 hari aja kena. Sudah itu diambil kawannya ke rumah, sampai di rumah diobati, digantung orang itu dia. Dipukul-pukul di tangan-tangannya, kakinya, terus masa air orang itu kan, diambil air panas tuh dikasih dalam botol gitu kan. Itu udah menangis-nangis semua orang. Ujung-ujung juga dia menangis saja, saya menangis juga, dia menengok saya, jangan Mbak menangis bilangnya, ya apa sembuh lagi bilang. 2 bulan aja dia bisa hidup dia. Kesalahan dalam penanganan korban dekompresi umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang semakin memperburuk kondisi kesehatan korban. Hal ini diungkapkan oleh operator chamber di Rumah Sakit J. Lillipori Angkatan Laut Sabang. Hal yang paling penting, tubuh mereka harus tetap kita suplai oksigen. Itu kebutuhan pertama mereka. Jadi di saat tubuh kita terlalu banyak bubble nitrogen, disitulah kadar oksigen yang ada di tubuh kita semakin sedikit. Makanya tetap harus kita suplai oksigen untuk mengimbangi kadar bubble nitrogen tersebut. Di beberapa kasus masyarakat itu ada yang pernah ditimbun di dalam pasir, itu langkah yang mereka ambil pertama. Tapi menurut kita itu memang kurang pas. Karena apa? Di satu sisi pembuluh darah kita itu tersumbat oleh nitrogen, dan oleh masyarakat itu langsung ditimbun dengan pasir, itu kan malah menghambat pembuluh darah. Ya selama di perjalanan itu si pasien tetap harus kita suplai oksigen, seluruh baju kita longgarkan, kita mengusahakan tetap pembuluh darah si pasien itu tetap mengalir secara normal tanpa sumbatan. Dalam mengurangi angka korban jiwa akibat penyelaman kompresor, Dinas Kesehatan Simelu sebenarnya telah melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan. Itu sebelumnya kita lakukan ya, sosialisasi terhadap saudara-saudara kita yang memang menggunakan alat kompresor itu, sehingga mereka paham betul risiko ketika mereka menggunakan alat kompresor. Itu yang pernah sudah kita lakukan, baru tingkat sosialisasi waktu itu. Tingginya risiko gangguan kesehatan dan angka kecelakaan penyelaman telah menjadi pengalaman berharga bagi beberapa nelayan kompresor, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti menggeluti profesi tersebut. Ya, 15 tahun, ya kalau menyelam itu tidak mau lagi. Karena itulah resikonya berat. Makanya saya tidak kasih. Memang kalau kayak saya dulu itu tidak saya izinkan, kecuali ketika manual. Rosliana adalah salah satu contoh dari sekian banyak ibu di Simelu yang memiliki catatan kelam ditinggal pergi oleh anak kesayangan untuk selama-lamanya. Rosliana tak lagi memberikan izin kepada anak-anaknya yang lain untuk menggeluti profesi nelayan kompresor. Peristiwa meninggalnya Wan Rodis masih sangat membekas di ingatan Rosliana. Enggak ku kasih lagi. Enggak ku kasih, kalau kompresor tuh enggak ku kasih lagi, enggak ada izin dari ibuku nanti. Enggak mau juga anak saya itu kalau enggak izin dari ibu, enggak. Kecuali cari bulita, nih cangkuk aja gitu. Ku bilang kalau pergi ku ikut, ku bilang. Naik ke Robin terus. Enggak juga, enggak mau. Karena udah takut, udah nampak abangnya itu sakit kan, karena dia mau lagi itu. Lebih-lebih enggak ada izin dari ibu kan, enggak bisa. Peristiwa yang dialami Halir, Anhar, Rosmalian, dan Rosliana hanyalah sedikit cerita kelam mantan penyelam kompresor serta keluarga yang ditinggalkan. Rosmalian sudah jera dan tidak mau lagi terjun sebagai penyelam kompresor. Sementara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Anhar memutuskan beralih profesi sebagai nelayan pancing, walaupun dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Pemerintah tentu tidak menutup mata atas rangkaian peristiwa yang dialami nelayan kompresor di Simelu. Perlu dilakukan langkah terbaik untuk menekan angka kecelakaan akibat penyelaman kompresor.
ketika kita melihat adanya kasus seperti ini, tentu kan ini pertama harus ada pemikiran pemerintah daerah. Pemerintah daerah bagaimana cara mengurangi risiko ini. Tentu ini adalah merupakan kebijakan pemerintah daerah, bagaimana nanti teknisnya. Intinya kita nanti coba ya bersinergi lah dengan antar sektor terkait, apakah nanti dengan dinas kelautan, dinas pemberdayaan masyarakat, ya kan, sehingga kasus-kasus seperti yang sudah pernah terjadi dari selama ini tidak. Penyelaman kompresor dan dampak penggunaannya adalah sepenggal cerita dari Kepulauan Simelu. Demi mengais rezeki di dasar laut, telah meninggalkan banyak cerita kelam bagi beberapa orang yang menjadi korban. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun nelayan itu sendiri.